Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kami memujinya dan kami memohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kami berlindung dari kejahatan diri kami pribadi dan amalina, dan kejahatan amal perbuatan kami. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada satupun makhluk atau apapun yang dapat menyesatkannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada pun satu elemen apapun yang dapat memberikannya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang diutus menjadi rasul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para jemaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah engkau mati melainkan dalam keadaan beriman. Amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walitukmilul iddata, dan berpuasalah engkau selama bulan Ramadan. Lalu dilanjutkan, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Lalu setelah berpuasa sebulan penuh, maka mahadakum, bertakbirlah kepada Allah. Dari hadis ini kita disyariatkan untuk memperbanyak bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lalu pertanyaannya, kenapa kita diperintahkan untuk bertakbir? Apakah hari ini kita sudah bebas untuk bermaksiat? Apakah hari ini kita sudah bebas untuk melakukan melanggar syariat Allah? Lantas kita bertakbir karena kita bebas untuk melakukan apapun, karena kita bebas dari bulan Ramadan? Jawabannya, Allah Subhanahu wa taala bukan itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sebab hari ini kita disyariatkan untuk bertakbir karena hari ini adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan. Dalam sambungan hadis tadi Allah sampaikan, wa la'allakum tashkurun, wa la'allakum tashkurun, wa la'allakum tashkurun, agar engkau bersyukur. Ternyata kita hari ini diperintahkan untuk bertakbir bukan untuk apapun, melainkan untuk bersyukur. Bersyukur untuk apa? Bersyukur karena kita telah bertemu dengan bulan Ramadan dan kita telah berhasil, kita telah melakukan hal-hal yang sangat luar biasa. Banyak yang tidak berekspektasi di bulan Ramadan bisa menghatamkan satu juz, satu Al-Quran, satu hari satu juz. Namun karena hidayah yang Allah berikan, mereka dapat menghatamkan satu Al-Quran, membacanya setiap hari satu juz. Banyak yang mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala yang berhasil bangun di tengah malam mencari Lailatul Qadar, menumpahkan air matanya,
menangis, memohon ampunan karena pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kemarin adalah pertarungan melawan diri kita sendiri, bukan melawan orang lain. Kenapa? Karena kita disuruh berpuasa dan tidak ada yang mengetahui jika kita minum diam-diam, jika kita makan diam-diam, jika kita bermaksiat diam-diam. Tapi karena kita berpuasa, maka kita meyakini kita selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak melakukan maksiat. Dan itu bukan karena kita hebat, itu bukan karena kita bisa, itu bukan karena kita mampu. Itu semua karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wa la'allakum tashkurun. Maka hari ini kita bersyukur. Bersyukur dengan apa? Bersyukur dengan memperbanyak bertakbir. Masyaallah muslimin jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah berakhir. Tenggelamnya matahari kemarin sore maka menandakan bulan suci Ramadan telah berakhir. Sahur, buka puasa, berbagai ibadah-ibadah yang mulia di bulan Ramadan yang telah kita lakukan telah tidak ada lagi. Keceriaan musola ini, anak-anak berbuka puasa bersama sudah tidak ada lagi. Kita sholat qiyamul lail, sholat tarawih bersama sudah tidak ada lagi. Ramadan telah berakhir. Amal-amal ibadah yang biasa kita lakukan dan mendapatkan pahala yang berlipat juga sudah tidak ada. Maka apa yang harus kita lakukan sekarang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Marilah kita saksikan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saat itu Madinah senyap. Saat itu Madinah tenang, Madinah bingung. Kenapa? Karena berita akbar, berita yang sangat luar biasa menghebohkan kota Madinah. Berita apakah itu hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Berita itu adalah berita meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun orang yang percaya, tidak ada satupun orang yang percaya bahwa Nabi Muhammad saat itu meninggal. Bahkan Umar yang sangat kuat, yang setan kalau mau datang melihat Umar bukan setan yang datang, tapi bukan Umar yang lari, tapi setan yang lari. Umar mendengar berita itu dia bergetar. Umar goyah. Dan Umar mengatakan apa? Bahwasanya ketika Rasulullah wafat, Umar mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah wafat? Bahkan datangnya para penggal mereka. Tidak ada Rasulullah wafat. Ini semua adalah berita yang bohong. Namun apa yang terjadi? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq, salah satu sahabat, mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari meriwayatkan, Abu Bakar berkata, "Amma ba'du, barang siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Dan barang siapa yang menyembah Allah, sungguh Allah Maha hidup dan tidak mati." Kemudian Abu Bakar membacakan surah Al-Imran ayat 144 yang berbunyi, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala 'aqibaihi falan yadurra syai'an wa sayajzi Allahu syakirin." Jadi artinya Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Untayan kata-kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini mampu menenangkan keadaan satu Madinah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika
kita hanya beribadah di bulan Ramadan, maka artinya kita adalah hamba Ramadan. Jika sahabat saat itu beribadah hanya bersama Rasulullah, setelah Rasulullah mereka tertarik dan murtad, artinya mereka hamba Muhammad, bukan hamba Allah. Kita tidak bisa menjadi hamba Ramadan. Kita tidak mau menjadi hamba Ramadan. Kita harus menjadi hamba Allah. Kita harus menjadi Abdullah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Maka tugas kita, kewajiban kita hari ini bukan berbalik ke belakang. Apa yang telah kita bangun di Ramadan harus kita istiqomahkan, dan kita tidak bisa istiqomah melainkan dengan hati yang lurus. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah istiqomah iman seorang hamba sampai istiqomah hatinya. Kenapa? Karena hati dilanjutkan dalam hadis Al-Bukhari, idza hasadat jasadat qulub wa idza salihat jasadat qulub. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruhnya. Jika segumpal daging itu buruk, buruklah seluruhnya. Wa idza qalat, apakah itu adalah hati? Maka dari itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita ditempa di bulan Ramadan, maka ini momennya kita untuk istiqomah dan tunjukkan kepada Allah bahwa kita hambanya, bukan hamba Ramadan. Kita tunjukkan kepada Allah bahwa kita mengaji itu bukan karena Ramadan, tapi kita mengaji karena kita hamba Allah. Kita sholat wajib di masjid ini bukan karena kita cuma di bulan Ramadan saja, tapi karena kita sholat karena kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah maka kita berkomitmen untuk berhijrah kembali kepada Allah dengan meluruskan hati kita. Jadikan momentum ini sebagai momentum perubahan kita dan istiqomah di jalannya. Jangan sampai kita berbalik ke belakang apa yang telah kita bangun, lantas kita hancurkan begitu saja. Akhirnya marilah kita rendahkan hati kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, karena manusia terbaik Nabi Muhammad SAW bersabda, berdoa kepada Allah, celakalah mereka yang bertemu dengan bulan Ramadan dan Ramadan meninggalkannya, tapi dosa-dosanya belum diampuni. Dan doa ini parahnya hadirin yang dirahmati Allah, yang mengangkat tangan dan berdoa Rasulullah Muhammad SAW, manusia terbaik. Dan saat doa ini diucapkan, malaikat Jibril di sebelahnya dan mengamini doa ini. Maka kalau kita kemarin belum mendapatkan ampunan, kita mendapatkan doa celaka. Jangan sampai kita menjadi satu dari banyak orang yang mendapatkan doa celaka Nabi Muhammad SAW yang diaminkan malaikat Jibril alaihissalam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhshu'ana wa tatattu'ana wa tamin taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, hari ini momen Ramadan yang sangat mulia ini kami memohon kepadamu ya Allah. Seharusnya momen ini menjadi momen berkumpulnya kami dengan keluarga. Namun ada di antara keluarga kami yang harus pergi jauh bekerja, maka berikanlah kemudahan untuknya ya Allah. Dan kami juga harusnya berkumpul dengan orang tua kami dan anak-anak kami.
Namun sayangnya satu di antara mereka atau dua di antara mereka telah tiada ya Allah. Maka kami memohon kepada-Mu ya Allah, mudahkanlah kuburnya ya Allah, mudahkanlah segala urusannya ya Allah. Ampunkanlah seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya. Wanita itu telah melahirkan kami hingga koyak isinya ya Allah, luka kulitnya ya Allah, tumpah darahnya ya Allah, percucuran air matanya yang menahan rasa sakit dan derita. Itulah ibu kami ya Allah. Ya Allah, Hamba mohon ampunkan ibu ya Allah, ampunkan ibu yang tak pernah kenyang makan minumnya karena mengenyangkan kami. Ampunkan ibu yang tak pernah nyenyak tidurnya karena menyenyakkan tidur kami. Ampunkan ibu yang tidak jujur dengan kabar kesehatannya karena tidak mau kami khawatir. Ampunkan ibu, muliakan dia yang telah membersihkan najis kotoran kami tanpa pernah dia mengeluh. Ampunkan ibu yang tangan lembutnya selalu mengusap rambut dan wajah kami. Hari ini wajahnya tampak tua, urat-urat memuka dirinya ya Allah. Selanjutnya memohon ya Allah, ampunkan pula seorang lelaki yang dibintikan namanya dengan nama kami ya Allah. Itulah ayat kami ya Allah. Manusia mengajarkan kami asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengannya kami mengenal ketegasan dalam hidup. Kami mengenal peraturan dan jalan hidup. Kami kenal Engkau Tuhan kami dan kami kenal Nabi Muhammad utusan-Mu. Kami kenal akidah yang sebenarnya mesti dipegang di akhir-akhir Allah. Ya Allah, ampunkan ayah yang selalu tidak memahami dirinya. Ampunkan ayah yang air matanya hanya untuknya. Rasa gelisahnya diceritakan hanya kepadamu. Rahasianya hanya Engkau yang tahu. Ampunkan ayah yang menanyakan kabar kami melalui lisannya ibu, yang mengulurkan uang saku melalui lembutnya tangan ibu, yang selalu memandang kami ketawa kecil tersenyum lebar dari jauh, tetapi bila didekati wajahnya tegas mendiri kami. Hingga kini kami tidak tahu ayah hingga kami menjadi seorang ayah yang sebenarnya. Tambahkanlah kepadanya keimanan dan ketakwaan. Andai kata Engkau ingin mengambil ayah ibu kami mohon mudahkanlah sakaratul mautnya. Namun jika mereka telah tiada, lapangkanlah kuburnya. 3 hal yang Engkau janjikan ketika orang telah meninggal: ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh. Ilmu bermanfaat, amal jariah, dan doa anak yang soleh. Jika kami belum menjadi anak yang soleh dan doanya belum diterima, maka jadikanlah kami anak yang soleh agar doa kami sampai kepada mereka ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Habis mengucapkan minal aidin wal fa'idin, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua, khususnya di bulan Ramadan. Secara pribadi, khatib memohon dengan ketulusan hati yang paling dalam atas segala kesalahan, kesilapan yang pernah khatib maupun keluarga khatib lakukan. Semoga momen ini mendapat menyatukan kita kembali. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.